Pembangunan mega proyek ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur sebentar lagi akan segera dimulai. Saat ini draft rancangan undang-undang melalui surat presiden sudah sampai di DPR. Dalam draft rancangan undang-undang ibu kota negara atau IKN yang telah disampaikan ke DPR oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, bahwa proses pemindahan ibu kota negara atau IKN baru ke Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap. Proses pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN baru di Kalimantan Timur akan dilakukan pada awal tahun 2024 mendatang, dan ketetapan tersebut akan diatur dengan peraturan presiden. Ibu kota negara baru Republik Indonesia akan dipimpin secara langsung oleh Kepala Otorita. Kepala Badan Otorita akan bertanggung jawab secara penuh mengelola jalannya pemerintahan. Kepala otorita pun harus memastikan proyek pembangunan ibu kota negara berjalan tepat waktu sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu yang disebutkan dalam draft rancangan undang-undang adalah otorita ibu kota negara. Dijelaskan bahwa otorita ibu kota negara akan jadi penanggung jawab semua pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Badan otorita adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk dalam rangka persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara yang baru. Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka menyebutkan ada 4 kandidat nama yang akan mengisi jabatan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara nantinya. Keempat nama tersebut adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mantan Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro, mantan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Tumiana, serta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kelanjutan siapa sosok yang akan memimpin ibu kota negara baru nantinya. Dan berikut adalah jejak kepemimpinan para calon kepala badan otorita ibu kota baru nantinya. Yang pertama adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Saat ini Basuki Cahayapurnama memimpin sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Selain pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok juga pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang saat itu mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain daripada itu, Ahok juga pernah menjadi Bupati Belitung Timur. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa pemilihan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai kandidat kuat kepala otorita adalah hal yang wajar, mengingat pengalamannya dalam memimpin satu wilayah atau daerah menuai banyak prestasi. Beberapa prestasi atas kepemimpinan Basuki Cahayapurnama atau Ahok diantaranya adalah Jakarta pernah menjadi salah satu finalis dari kota-kota dunia yang diajak bergabung dalam jaringan 100 Resilient City. Resilient City adalah program yang bercita-cita membantu kota di seluruh dunia dalam meningkatkan ketahanan untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan fisik. Dalam hal penataan kota, Ahok memiliki prestasi diantaranya melakukan normalisasi Sungai Ciliwung dengan merelokasi warga Kampung Pulo dan Bukit Duri, menata kampung akuarium di Pasar Ikan, menata kawasan Kalijodo, dan merelokasi warga ke rumah susun. Ahok juga mengganti kebijakan 3-in-1 dengan program ganjil genap dan menerapkan pembatasan pelintasan sepeda motor. Sosok yang kedua adalah Abdullah Azwar Anas. Selain Ahok, kandidat kepala otorita lainnya adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Abdullah Azwar Anas disebut membawa berbagai kemajuan dan perubahan di Banyuwangi. Anas membawa Banyuwangi yang diklaim sebelumnya bukan apa-apa menjadi salah satu daerah paling maju di Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan Anas, daerah yang disebut The Sunrise of Java ini menjabat gelar kabupaten terinovatif dalam kompetisi Innovative Government Award atau IGA 2019. Tahun sebelumnya Banyuwangi juga menjabat penghargaan tersebut. Mengutip situs resmi pemerintahan Banyuwangi, Anas berhasil membuat inovasi pariwisata Banyuwangi melalui Banyuwangi Festival, sebuah ajang atraksi wisata yang berisi ratusan event wisata berbasis rakyat setiap tahunnya. Selain daripada itu, pengembangan pariwisata di Banyuwangi mendapat penghargaan inovasi kebijakan publik dalam bidang pariwisata terbaik dunia dari Badan Pariwisata PBB atau UNWTO.
Selain daripada itu, Anas ditetapkan sebagai Marketers of the Year, kategori Public Service of the Year tingkat Jawa Timur, pada sektor layanan publik yakni pariwisata, pengembangan desa, dan juga kesehatan. Serta tokoh arsitektur Tempo dari Tempo Media Group. Selain daripada itu, kemiskinan masyarakat Kabupaten Banyuwangi juga berhasil diturunkan di bawah pemerintahan Anas. Daripada itu juga, pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi melonjak hampir 52 juta orang per tahunnya, dari yang sebelumnya hanya di kisaran 20 juta. Anas juga dikenal menginisiasi bandara berarsitektur hijau pertama di Indonesia yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Nama selanjutnya yang menjadi kandidat kuat calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru adalah Bambang Brojonegoro. Bambang Brojonegoro adalah anak dari Sumantri Brojonegoro, Menteri Pertambangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru. Bambang Brojonegoro adalah mantan Menteri Riset dan Teknologi Indonesia atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saat ini ia menjabat posisi komisaris di 6 perusahaan sekaligus, baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Nama lainnya yang sempat disebut-sebut akan menjadi kandidat kuat Kepala Otorita Ibu Kota Negara adalah Tumiana. Tumiana saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya Persero Tbk. Ya, sebelumnya Tumiana juga merupakan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Tbk atau PTPP. Di PTPP, Tumiana pernah menjabat Direktur Keuangan, kemudian ia mengembang jabatan Direktur Utama PTPP selama 2 periode, dari tahun 2008 hingga 2016 dan 2016 hingga 2018. Tumiana juga tercatat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KICC. Karir Tumiana memang lebih banyak dihabiskan di bisnis dan juga BUMN. Tumiana dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor peternakan. Ia juga lulusan Teknik Sipil Universitas Borobudur dan memiliki peternakan sapi besar di kampung kelahirannya, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lebih daripada itu, Kepala Bappenas turut menjelaskan dengan sistem otorita di ibu kota negara nantinya, tidak akan ada pemilihan atau pilkada untuk memilih calon kepala badan otorita. Hal tersebut dikarenakan kepala otorita ibu kota negara akan dipilih langsung oleh Presiden. Pengelola ibu kota negara nantinya akan langsung bertanggung jawab ke Presiden Republik Indonesia. Selain daripada itu, pemerintahan IKN akan dikecualikan dari aturan yang mengatur daerah pemilihan dalam pemilihan umum atau pemilu. Otorita ibu kota negara nantinya akan dipimpin seorang kepala dan wakilnya. Masa jabatan kepala dan wakil otorita ibu kota negara adalah 5 tahun dan setingkat menteri. Jabatan tersebut sewaktu-waktu juga dapat dicopot dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.